Episode 74. Setelah kepergian ketiga orang itu, Gama dan Bima merasa sedikit lega. Pasalnya mereka tidak suka berada satu ruangan dengan orang-orang jahat seperti mereka. Gama seru Bima. "Ada apa?" tanya Gama. "Luna dan Eden benar-benar luar biasa, hahaha. Astaga, kita tidak boleh menyatukan mereka berdua, bisa hancur dunia persilatan karena tingkah mereka, hahaha." Bima kembali tertawa terbahak-bahak mengingat kejadian itu. "Kau benar, mereka benar-benar aneh. Sudahlah, ayo pulang," ucap Gama. "Randy, bagaimana dengan persiapan keberangkatanku?" tanya Gama pada Randy yang berdiri tidak jauh dari mereka. Sebenarnya dia sudah sangat penasaran seperti apa tingkah nyonya mudanya, bahkan mendengar celutukan Luna tadi membuat Randy cekikikan di sudut ruangan itu. Randy berjalan menghampiri Gama dan Bima. "Semuanya sudah beres, Tuan. Akan berangkat besok pagi," ucap Randy. "Baguslah, besok kau ikut denganku, biar Mark yang mengambil alih di sini," ucap Gama. "Baik, Tuan," jawab Randy. "Lalu Andin bagaimana, Gam?" tanya Bima. "Menurut laporan Mark, dia sudah diperbolehkan pulang, kalaupun belum kita akan merawatnya di rumah besar Park. Dia akan lebih nyaman di sana karena ada Luna, Anna, dan Perdi," jelas Gama. Baguslah. Apa perlu aku mengirim anak buah untuk mengkawal kalian?" tanya Bima. "Aku tahu pasti dirimu, Bim. Kau hanya berbasa-basi padahal setiap hari kau selalu menyuruh anak buahmu mengawasi kami dari kejauhan," ucap Gama. Bima tersenyum tipis. Ia menggaruk kepalanya. Bukan hal baru jika Gama mengetahui apa yang dia lakukan. Tapi Bima tetaplah Bima. Ia akan melindungi sahabat-sahabat yang sudah seperti keluarga baginya. Bima mempunyai orang tua, hanya saja mereka memilih tinggal di Swiss untuk menikmati masa tua mereka bersama cucu-cucu mereka, hasil pernikahan kakak perempuan Bima. Sekarang yang menjadi keluarga Bima di Indonesia adalah Gama dan yang lainnya. Kehadiran Luna di tengah-tengah mereka juga menjadi salah satu penyemangat bagi Bima. Pria itu sangat menginginkan seorang adik, namun saat mamanya bunda terjadi kecelakaan sehingga tidak memungkinkan untuk hamil lagi. Oleh karena itu, Bima juga menjadi seorang kakak yang protektif bagi Anna dan Luna. Gama dan Bima kembali ke rumah besar Park. Tiba di rumah besar bak istana itu, mereka disambut dengan harum masakan dari dapur. Makan malam hari ini cukup spesial karena dimasak oleh Ken dan Luna. Gama dan Bima disambut dengan penuh perhatian, langsung mengambil alih kursi roda suaminya sambil membawanya ke kamar mereka. "Ayo bersihkan dirimu dulu. Kau pasti lelah. Setelah itu kita makan malam. Aku akan berangkat sendiri ke rumah sakit, kau istirahatlah di rumah," ujar Luna sambil membantu suaminya membuka jas dan sepatu. Selebihnya dilakukan sendiri oleh pria itu. "Aku akan ikut ke rumah sakit." "Ya sudah, aku mandi dulu sayang," ucap Gama sebelum akhirnya ia menutup pintu kamar mandi. Sayang, hehehe, kenapa aku selalu jantungan kalau dipanggil seperti itu? Padahal kan tidak sekali ini saja dia memanggilku seperti itu, gumam Luna sambil menggulung-gulung ujung bajunya dan tersipu malu. Setelah selesai, mereka berdua keluar kamar dan beranjak menuju ruang makan. Di meja sudah tersedia berbagai hidangan yang sengaja dimasak Luna, mengingat suaminya akan berangkat besok. Sejak hari di mana Luna mengecup suaminya, hubungan mereka semakin romantis. Bahkan Gama tidak lagi segan-segan memanggil Luna dengan kata sayang. Mereka semua duduk di ruang makan, terlihat suasana yang begitu meriah. Di sana tentu saja karena celutukan Luna dan Aiden. Ditambah lagi dengan cerita Anna yang sangat menyukai sekolahnya karena ia punya banyak teman baru di sana. Mereka makan sambil bercanda ria. Suasana rumah yang damai tidak seperti biasanya, selalu sepi dan suram. Para pelayan begitu bahagia dengan perubahan besar di rumah tuan mereka. Nyonya mereka sangat baik, bahkan sudah seperti teman bagi mereka. Gama sebelumnya sudah membicarakan tentang keberangkatannya pada Luna dan yang lain, sehingga ia bisa dengan tenang berangkat ke luar negeri untuk berobat sekaligus melakukan perjalanan bisnis. "Jadi kau akan berangkat besok, Gam? Kalau begitu boleh dong Luna kami bawa jalan-jalan. Aku mau menunjukkan perusahaanku padanya," celutuk Aiden. "Wah, semoga kau lama di sana, Gam. Jadi Luna bisa meluangkan waktunya sepenuhnya untuk kami. Hahaha," ucap Ken. "Kau benar, kalau kau di sini Luna hanya akan merawatmu terus. Dia sampai tidak ada waktu berkunjung ke rumah kakaknya," celutuk Aiden yang tanpa sadar membuat Gama terdiam. Benar kata Aiden, selama ini Luna hanya mengurus segala keperluannya dan tidak pernah keluar rumah. Kalaupun keluar, ia hanya berkunjung ke rumah sakit atau ke toko penjualan bahan aksesoris untuk barang jualannya.
Bahkan Gama tidak memberikan apa-apa sebagai hadiah pernikahan mereka. Cincin pernikahan pun mereka tak punya. Tapi Luna tak pernah mengeluh. Pasti lelah mengurus dirinya yang lumpuh. Belum lagi harus mengurus segala keperluan Ana dan mengurusi toko online-nya. Selain itu, fisik Luna juga tidak sempurna. Egois sekali kau Gama. Batin Gama di dalam hatinya. Ia menunduk sambil merenungkan semua itu. Kenapa dia sampai tidak memperhatikan perasaan istrinya? Ia terlalu senang karena bertemu adiknya. Ia hanya memperhatikan perasaannya. Tapi ia tidak memperhatikan, bahkan menanyakan perasaan Luna pun ia tidak pernah. Luna memang selalu tersenyum dengan lembut, tapi siapa yang tahu isi hati seseorang? Gam, panggil Luna yang melihat Gama, menunduk dan tidak menanggapi panggilan mereka. Luna mengerti apa yang terjadi. Ia menatap Aiden seraya menyuruhnya berhenti bicara yang tidak-tidak. Bima dengan cepat menyimpan mulut pria itu dengan paha ayam agar mulut embernya tidak menganga lagi. Hei, ada apa? Tanya Luna sambil memegang pundak pria itu. Gama mengangkat kepalanya, ia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Ah, maaf, aku mengantuk tadi, hehehe. Kalian bilang apa tadi? Kila Gama sambil tertawa canggung. Oh tidak ada, sudah, ayo selesaikan makananmu. Setelah ini kau istirahatlah, ucap Luna yang dianggukkan oleh Gama. Kakak baik-baik saja kan? Apa ada masalah? Tanya Ana yang bingung dengan ekspresi kakaknya. Kakak baik-baik saja An, sudah ayo makan, jawab Gama sambil tersenyum. Baiklah, jawab Ana. Ken, Bima, dan Luna menatap tajam ke arah Aiden yang ditatap hanya bersikap santai sambil melanjutkan makanannya. Toh yang diucapkannya adalah fakta, jadi buat apa merasa bersalah? Dasar otak dodol, awas kau nanti ku gantung Aiden, geram Ken sambil menatap Aiden yang asik dengan makanannya. Kita butuh tukang jahit di sini, batin Bima. Dasar Kak Aiden, Gama kan jadi sedih, kenapa harus ngomong begitu sih? Kesal Luna di dalam hati. Mereka semua mengakhiri makan malam mereka. Luna mengantarkan Gama ke kamar mereka. Dia akan berangkat ke rumah sakit bersama Ken, Aiden, dan Bima. Kau istirahatlah, jangan banyak pikiran. Lupakan kata-kata Kak Aiden tadi, dia hanya asal bicara, ucap Luna yang duduk di samping Gama. Ia baru saja membantu pria itu berbaring. Cukup istirahat yang banyak, besok kau akan berangkat. Aku tidak mau kau sakit. Aku akan ke rumah sakit bersama Kak Ken, Kak Aiden, dan Kak Bima, ujar Luna sambil merapikan selimut suaminya. Maaf, ucap Gama pelan sambil menatap wajah Luna. Sudah, tidak apa-apa, ucap Luna sambil tersenyum. Ia menggenggam tangan suaminya. Lagi pula, kalau aku lelah, aku tidak akan ikut ke sini untuk merawatmu kan? Apa kau pernah mendengar aku mengeluh? Aku nggak capek kok, malah aku senang bisa jadi istri yang berbakti pada suaminya. Jika kau tak mau aku kelelahan, maka cepatlah sembuh supaya kita bisa pergi kemana-mana dengan bebas. Pasti akan sangat menyenangkan, ujar Luna. Jadi sekarang suamiku yang tampan ini tidurlah dulu. Kau sudah lelah sayang, ucap Luna merasa gugup memanggil suaminya dengan kata-kata itu. Lain halnya dengan Gama yang tersenyum bahagia mendengar panggilan sayang pertama kali dari istrinya. Terima kasih sayang, aku mencintaimu, balas Gama sambil mengucup punggung tangan istrinya. Tidurlah, ucap Luna. Aku ikut saja boleh kan? Tanya Gama. Gak usah, kami cuma sebentar di sana. Lagian Andin kan sudah pulang besok, ucap Luna. Baiklah, kalian hati-hati di jalan, ucap Gama. Aku pergi dulu ya. Cuk. Luna mengecup pipi suaminya lalu beranjak meninggalkan pria itu di sana. Gama tersenyum menatap punggung istrinya. Ia semakin merasa tidak berguna karena kakinya yang lumpuh itu. Kau harus sembuh Gama, demi Luna. Dia butuh Gama yang normal, ucap Gama.